Sob, kamu ngapain ngangguk-ngangguk sih? Kamu gak lagi sakit kan? Loh, itu kok di bawah bagian dagu kamu berwarna hitam sih? Aduh, Otan khawatir deh sama kamu, Sob. Jangan-jangan kamu keracunan makanan nih. Wah, siapa kamu? Tiba-tiba datang dan menyerang Sobat Otan ini. Bearded Dragon saling serang satu sama lain. Mereka akan saling kejar sampai ada salah satu yang menyerah. Saat menyerang, duri-duri di sekitar kepala mereka akan mengembang, teman. Dengan begitu, mereka akan terlihat lebih seram bagi lawannya. Ya, semacam menggertak gitu deh. Lihat, sekarang keduanya malah saling anggukan kepala. Oh, Otan sekarang paham. Ternyata anggukan kepala si Bearded Dragon ini untuk tunjukkan wilayah kekuasaannya, teman. Semakin besar, Sobat Otan ini sangat teritorial dan galak untuk mempertahankan wilayahnya. Sementara warna hitam yang muncul di bawah tenggorokan menandakan kalau mereka sedang dapat ancaman. Terkadang warna hitam juga muncul saat si kadal sudah siap untuk kawin. Kalau sekarang kasusnya adalah kedua pejantan ini sedang memperebutkan satu betina. Oke, kasus selesai. Tertanda Detektif Otan. Oh iya teman, tidak seperti kadal lain. Sobat Otan ini tidak memutuskan ekornya ketika sedang terancam. Saat ekornya putus ketika bertarung, maka ekornya tidak akan tumbuh kembali. Itulah mengapa saat bertemu lawannya, ia akan terus mengincar bagian ekornya. Dia adalah si kadal berjanggut. Sudah tahu kan kenapa disebut sebagai kadal berjanggut? Itu karena duri-duri yang terdapat pada bagian kepalanya, teman. Selain itu, duri-duri juga nampak pada bagian samping tubuhnya. Duri-duri ini sebetulnya tidak terlalu tajam dan masih aman untuk dipegang, teman. Oh iya, Sobat Otan ini adalah hewan asli dari daratan Australia. Mereka hidup di daerah kering, berbatu, dan hutan terbuka yang penuh dengan semak-semak. Bearded Dragon hidup bukan secara berkoloni, teman. Mereka hidup sendiri alias soliter. Halo Kanisa. Wih, asiknya yang mau jalan-jalan. Waduh Sob, kalian ikut juga nih. Otan kira cuma Otan aja yang diajak. Saat bepergian, Kanisa biasa menaruh hewan kesayangannya di dashboard mobil seperti ini, teman. Selain bisa mengawasi, Sobat Otan ini juga akan mendapatkan cahaya sinar matahari yang cukup. Sekalian berjemur nih ceritanya, Sob. Hai kadal kecil, kamu lagi ngapain di situ? Hati-hati ya, ada si Bearded Dragon tuh. Bisa-bisa nanti kamu disergap jadi makanannya. Tidak! Sob, ini kan bukan makanan kamu. Teman, selain mendeteksi gerakan, Sobat Otan ini ternyata juga mendeteksi mangsa dari baunya. Jika ada sesuatu yang bergerak dan berbau, akan menganggap itu makanan. Walau Sobat Otan ini baru pertama kali melihatnya, tetap saja diterkam tanpa ampun. Teman, melihat Sobat Otan ini yang galak ketika melihat pergerakan, sekarang Otan dan Kanisa mau melakukan uji coba nih.
Percobaan kali ini adalah memangsa ikan yang berada di dalam air. Kira-kira si kadal ini berhasil nggak ya? Sob, kamu kok nggak ada pergerakan sih? Itu kan ikannya udah aktif banget. Jadi percobaan kali ini gagal. Tunggu dulu, sepertinya ia mulai mau menyerang nih. Ya ampun, ternyata kamu haus ya Sob. Ketika minum, Sobat Totan ini juga andalkan lidahnya teman. Hal yang sama terjadi ketika ia menangkap mangsa. Haus banget kayaknya Sob, sampai si ikan dicuekin begitu. Teman, Otan mau membuat prakarya nih. Lebih tepatnya sih perhiasan untuk si bearded dragon ini. Karena Sobat Otan ini terkenal sebagai naga, Otan mau membuatkan sayapnya nih biar kelihatan makin mirip. Caranya mudah kok. Siapkan karton tebal yang berwarna-warni, pembolong kertas, pulpen, lem, gunting, dan tali sepatu. Pertama kita buat terlebih dahulu pola dari sayap menggunakan pulpen teman. Setelah selesai, potong pola tersebut menggunakan gunting. Selanjutnya adalah memotong tali sepatu kecil-kecil sesuai dengan ukuran sayap. Pasang tali sepatu menggunakan lem hingga membentuk tulang pada sayap naga. Nah, selanjutnya melubangi bagian bawah pada sayap. Langkah terakhir, memasukkan tali sepatu ke dalam lubang pada sayap. Panjangnya disesuaikan dengan tubuh Sobat Totan ini ya. Jeng jeng! Sayap naga untuk si bearded dragon sudah selesai. Lucu banget ya teman. Gimana kisah tadi? Seru kan? Nah, Otan masih punya kisah lain yang gak kalah mantap. Sudah! Stop, stop, stop! Aduh, sudah zaman now masih pada berantem. Apa kata teman-teman di rumah? Yang berkelahi tadi adalah kadal panana. Kadal yang berasal dari Pulau Halmahera Maluku ini, kalau sudah bertemu, apalagi jika sesama jantan, memang hampir dipastikan akan berkelahi. Itu karena sifatnya yang teritorial, teman. Jangan ditiru ya teman-teman. Wih, enak banget nih yang lagi tanning. Bukan. Si Panana lagi berjemur tuh alias basking. Memang sebagian besar jenis kadal selalu melakukan kegiatan ini teman, mencari sinar matahari untuk berjemur. Fungsinya supaya kulit-kulitnya tidak mudah terserang jamur ataupun penyakit. Makanya kalau teman punya Panana di rumah, jangan lupa selalu menjemurnya ya, minimal 3 kali dalam seminggu. Mas Almas yang akan mencoba naluri kadal lidah biru ini. Di tangan Mas Almas sudah ada 1 ekor tikus dan 1 ekor Panana. Coba kita lihat ya, apakah tikus akan diserang oleh Panana? Keduanya saling bertatapan. Cie, jangan-jangan kalian saling naksir ya? Lihat teman, si Panana ngeliatinnya gitu banget ya, seperti mau menerkam. Ayo Kus, cepat selamatkan dirimu. Loh. Kok si Panana malah ngelengos pergi sih? Walah, si tikus juga ikut-ikutan pergi teman.
Jangan-jangan di belakang mereka mau salaman ya? Oke. Terdapat sebuah kejanggalan di sini. Kenapa si tikus nggak dimangsa ya? Karena setahu Otan, di alam liar, Panana biasa memangsa tikus. Ini pasti karena Kak Almas biasa memberinya makan berupa serangga, teman. Jadi naluri alami sudah hilang. Yuhuu! Asik banget nih berenang siang-siang. Otan ikutan dong, Sob. Kebetulan Otan kepanasan nih. Kayaknya seger deh kalau main air. Teman, Panana merupakan salah satu jenis kadal yang cukup tergantung pada air. Makanya nggak heran kalau dia jago megal-megol di air kayak begini. Lihat deh caranya berenang, unik ya. Kedua tangannya terlihat seperti mengayuh sepeda, sedangkan kaki belakangnya membantu mendorong ke depan. Yang paling unik adalah ekornya tuh teman, seperti membuat pola huruf S ya. Jadi terlihat kayak lagi joget tuh si Panananya. Nah, fungsi ekor saat Panana berenang adalah sebagai penyeimbang agar ia tetap dapat mengambang di atas air. Juga sebagai pengarah saat ia berenang. Emang unik banget ya kamu, Sob. Sebenarnya Panana bukan tipe perenang, teman. Namun, untuk mengeluarkan panas dari dalam tubuhnya, salah satu caranya adalah berendam di dalam air. Hai Sob, jangan ganggu si anak pandanya dong. Gemes sih boleh, tapi kan kasihan kamu tiban gitu. Ya ampun, jangan digigit dong Sob. Dia nggak salah apa-apa kok. Tapi tenang aja teman. Ini bukan anak panda beneran kok, tapi cuma boneka. Teman di rumah juga gemes banget kan lihat aksi lucu dari Sobat Otan ini? Hayo, siapa yang bisa tebak nama dari satwa ini? Koala? Kurang tepat. Otan kenalin ya, hewan gembul yang gemesin ini namanya wombat. Kita kenalan lebih dekat yuk. Aduh. Satwa asli dari Australia ini memang gemesin. Hats, teman di rumah nggak perlu jauh-jauh ke Australia untuk ketemu sama si gembul ini loh. Karena di Taman Safari Prigen, Jawa Timur, Wendy si wombat ini sudah didatangkan langsung dari negeri kanguru sejak 2017 lalu. Wendy adalah jenis common wombat dengan nama latin Vombatus ursinus. Jenis ini paling mudah dijumpai di negara asalnya. Hei Sob, kamu mau kemana? Kok malah lari ngibrit? Otan gak sanggup nih ngejar kamu. Ngapain sih buru-buru? Kayak lagi terlambat sekolah aja. Wih, jangan anggap remeh wombat soal lari ya teman. Walaupun punya badan bulat kayak kue donat, tapi kaki pendeknya ini bisa berlari sejauh 40 km per jam. Itu artinya kecepatan lari si bohai wombat mengalahkan komodo yang mampu berlari 20 km per jam dan seekor buaya yang berlari hingga 29 km per jam. Wih, benar-benar pelari handal kamu, Bat. Walah, santai aja dong Sob gali pasirnya. Emang ada apa sih? Lagi cari harta karun ya? Otot cakarnya sangat kuat teman. Biasa digunakan untuk menggali liang. Lihat saja tuh. Teman, kalau dilihat dari jauh,
tubuh wombat mirip dengan seekor babi ya, karena badannya nggak kalah montok. Nah, ngomong-ngomong montok, sebagian badan wombat yang sekel itu terletak pada bagian bokong loh. Tentu bukan tanpa alasan dong wombat memiliki bokong besar. Bagian belakang tubuhnya menjadi pertahanan diri dari para predator. Wih, gimana tuh sob caranya? Otan penasaran, kasih unjuk dong, sedikit aja. Aha, untung aja kiper Toyibah yang baik hati mau bantu menjawab rasa penasaran Otan. Boneka panda ini yang akan digunakan sebagai musuh dari Wendy. Walah, si Wendy malah kebingungan tuh sama boneka yang ada di belakangnya. Nah, teman-teman di rumah barusan lihat kan? Bagian belakang tubuh wombat terbuat dari tulang rawan yang keras. Wombat akan mendorong musuh dengan gerakan mundur seperti ini. Bukan hanya itu aja teman. Saking kerasnya bagian tulang rawan ini, wombat kebal terhadap gigitan predatornya. Walah, jadi badan bohai kamu sangat berguna untuk bertahan hidup toh. Otan pikir cuma untuk bikin kita gemes sama kamu aja sob. Teman di rumah, kalian pasti sudah tahu dong kalau anjing, burung beo, dan burung gagak adalah beberapa jenis hewan yang tergolong cerdas. Tapi apa sih bentuk kecerdasan yang mereka bisa kita lihat? Apakah karena daya ingatnya, volume otaknya, atau karena latihan? Nah, di episode kali ini, Otan mau mengupas nih tentang hewan-hewan cerdas tersebut. Nggak usah pakai lama, yuk check it out. Oke, kita mulai terlebih dahulu dengan burung gagak. Burung satu ini memang dikenal punya mitos sebagai burung pembawa kematian. Tapi siapa sangka, di balik kesan menyeramkannya itu, gagak ternyata bisa juga dilatih trik memasukkan uang koin ke dalam kotak seperti ini. Mirip burung makau ya. Tapi ini belum seberapa teman. Kecerdasan gagak bahkan membuatnya mampu memecahkan masalah loh. Bukan masalah keuangan atau percintaan. Yang Otan maksud adalah kemampuannya membuka kotak berisi jangkrik ini. Cakep. Kecerdasan gagak yang di atas rata-rata ini disebabkan oleh volume otaknya teman. Perbandingan antara volume otak dengan massa tubuh gagak mencapai 2,7%, di mana persentase ini bahkan lebih tinggi loh dibanding manusia yang hanya 1,9%. Pantesan. Berikutnya masih keluarga burung nih teman. Burung yang satu ini dikenal jago ngomong loh. Yap, tebakan kalian betul sekali. Ini dia, burung beo. Coba Otan ajak ngobrol ah. Assalamualaikum. Kalau kamu beneran pintar, coba Otan tes. Coba kamu bilang selamat pagi teman-teman, tapi pakai bahasa Inggris ya. Cakep. Cocok nih jadi guru les bahasa Inggris. Kemampuan berbicara beo didapat berkat otak dan organ yang disebut siring teman. Siring ini kalau pada manusia disebut pita suara. Namun sumbangan terbesar kemampuannya ini berasal dari struktur otak yang disebut sel dan chord. Chord berfungsi mengatur suara, sementara sel mengingat dan menirukan suara yang dia inginkan. Lalu ada anjing. Untuk uji kecerdasan kali ini, Otan bakalan mengetes soal warna teman. Kebetulan anjingnya berjenis Siberian Husky. Wah, bisa salaman sama tos husky-nya. Tesnya adalah, apakah anjing bisa mengenali warna oranye? Good. Coba sekali lagi.
Keren! Kemampuan membedakan warna ini didapat lantaran mata anjing rupanya memiliki 2 sel kerucut yang membuatnya mampu mendeteksi beragam jenis warna, teman. Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini ya, teman. Tetap saksikan Si Otan setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang hanya di Trans 7. Sampai jumpa!